Good afternoon everyone, we from Group 4 in this class will explain the material about the implementing guidance and counseling in Indonesia. Counseling guidance course with lecturer Mr. Imran Rasidi. Our group member consists of myself, Vina Krisma Putri, and my friends Jibril Dewa Nugroho. We use the main reference, namely the theory and practice of counseling and psychotherapy 8th edition by Gerald Korev. Dari tema ini, kita akan membagi 4 pembahasan, yaitu yang pertama, success and failure of counseling in Indonesia. Number 2, from discipline of guidance counseling in Indonesia. Number 3, counseling guidance function in Indonesia. Number 4, the benefit of implementing guidance counseling in Indonesia. Just the first material is success and failure of counseling in Indonesia. Number 1, the success of counseling guidance in Indonesia. The world of education in Indonesia is intended to prepare the next generation, will so they can carry out their duties in the future. The world of education is a place for children to gain knowledge, both cognitive, mathematics, physics, chemistry, affective, social skills, sociology, and other, psychomotor, religions, character, discipline, skill, Pancasila moral, education, and other. The guidance and counseling service in Indonesia have been initiated since the 1960. The beginning in 1975. Guidance and counseling service officially entered schools, with the inclusion of counseling service in 1975 curriculum. Several articles in government regulation relate to the 1989 UUSPN explicitly mention guidance service in school and SH position as educator to guidance officer. Jadi keberhasilan bimbingan konseling di Indonesia di dunia pendidikan yaitu untuk mempersiapkan generasi penerus dengan baik agar dapat melaksanakan tugasnya di masa yang akan datang. Dunia pendidikan adalah tempat anak-anak menimba ilmu baik yang kognitif, efektif, psikomotor, ilmu yang mencangkup ranah kognitif, efektif, dan psikomotor adalah modal yang dimiliki siswa untuk menghadapi tantangan masa depan yang penuh persaingan. Pelayanan bimbingan dan konseling di Indonesia telah dirintis sejak tahun 1960-an. Mulai tahun 1975, pelayanan bimbingan konseling resmi memasuki sekolah-sekolah. Dicantumkannya pelayanan BK pada kurikulum 1975. Beberapa pasal dalam peraturan pemerintahan yang berlalian dengan UU SPN 1989 secara eksplisit menyebutkan pelayanan bimbingan di sekolah dan memberikan kedudukan sebagai tenaga pendidik kepada petugas bimbingan. Educational guidance and counseling is an activity or process of guidance
and counseling given to individual in their learning or educational activities, so that it can be interpreted that educational guidance is the process of providing assistance to individual so that their learning or educational activities are always aligned with educational goals. This means that the emphasis on educational guidance uh, is preventive, namely preventing the emergency of problem is one. Educational activities by always maintaining good condition so that the remain or are better. Bimbingan dan konseling pendidikan adalah kegiatan atau proses bimbingan dan konseling yang diberikan kepada individu dalam kegiatan belajar atau pendidikannya, sehingga dapat diartikan bahwa bimbingan pendidikan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar kegiatan belajar atau pendidikannya senantiasa selaras dengan tujuan pendidikan. Artinya, penekanan bimbingan pendidikan adalah preventif, yaitu mencegah munculnya problem dalam kegiatan pendidikan seseorang dengan senantiasa memelihara kondisi yang baik agar tetap atau lebih baik. Education counseling is the process of providing assistance to individuals so that they are able to overcome all obstacles in their learning or education activities. The success of education is influenced by various factors, including success factor is divided into two, namely number one, external factor and external factor. Internal factor, that is intelligence, talent, interest, attention, mental, physical stage. Number two, external factor, that is the material being studied, situation and condition of the physical environment, situation and condition of the social environment. Jadi untuk keberhasilan pendidikan yaitu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama yaitu adanya faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam yaitu kecerdasan, bakat, minat, perhatian, keadaan mental, keadaan fisik. Nah, yang kedua yaitu faktor dari luar, yaitu berupa bahan atau materi yang dipelajari, yaitu faktor sulitnya materi yang pada saat itu dipelajari. Dan situasi dan kondisi lingkungan fisik, yang artinya yaitu lingkungan tempat untuk belajar itu baik apa tidak. Yaitu situasi dan kondisi lingkungan sosial, yaitu apakah lingkungan masyarakat untuk kegiatan belajar itu kondusif, mendukung untuk keberhasilan belajar atau tidak. Number two, of material success and failure of counseling in Indonesia, yaitu failure of a person in learning or not succeeding in achieving educational goals. For example, number one, individuals are not skilled at doing what they should be able to do after learning it. Number two, individual cannot understand certain subject matter, even
so they have tried to learn it as hard as they can. Number three, individuals are like reluctant or lazy to learn certain subject matter. Number four, individuals find it difficult to complete a school assessment because at home there is too much work to be done. Number five, individual repeatedly fail to master the subject matter that must be studied in accordance with the intended target. Jadi ketidakberhasilan seseorang dalam belajar atau tidak berhasilnya mencapai tujuan pendidikan. Misalnya, yang pertama yaitu individu tidak terampil mengerjakan sesuatu yang seharusnya bisa dilakukan setelah mempelajarinya. Yang kedua yaitu individu tidak juga bisa memahami pokok bahasan atau materi pelajaran terlalu kendali. Telah dicoba mempelajarinya sekuat tenaga. Yang ketiga yaitu individu segan atau malas untuk mempelajari bahan pelajaran tertentu. Yang keempat yaitu individu sulit menyelesaikan tugas-tugas sekolah karena di rumah terlampau banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Yang nomor 5 yaitu individu berkali-kali gagal menguasai bahan pelajaran yang harus dipelajarinya sesuai dengan target yang seharusnya. The second material is about form of discipline, guidance counseling in Indonesia. The following are four form of discipline in counseling guidance in Indonesia. Number 1, discipline as a exercise to be one will. Number 2, discipline as punishment. Number 3, discipline as a tool to educate. Number 4, to develop through interaction with the environment in order to achieve the goal of self-realization. Jadi bentuk kedisiplinan bimbingan konseling di Indonesia yaitu disiplin sebagai ketaatan terhadap peraturan dan norma kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlaku, yang dilaksanakan secara sadar dan ikhlas lahir batin sehingga timbul rasa malu, terkena sanksi, dan rasa takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berikut ini 4 bentuk kedisiplinan dalam bimbingan konseling di Indonesia. Yang pertama, disiplin sebagai latihan untuk menuruti kemauan seseorang. Yang kedua, disiplin sebagai hukuman, artinya bila seseorang melakukan kesalahan harus dihukum. Yang ketiga, disiplin sebagai alat untuk mendidik seorang anak memiliki potensi. Yang keempat, untuk berkembang melalui interaksi dengan lingkungan untuk mencapai tujuan realisasi dirinya. Dalam interaksi tersebut, anak belajar tentang nilai-nilai sesuatu. Proses belajar dengan lingkungan yang di dalamnya terdapat nilai-nilai tertentu yang telah membawa pengaruh dan perubahan perilakunya. Counseling guidance function in Indonesia. Following are the function of guidance and counseling in Indonesia. Family provide support for the creation of behavior that does not deviate. Next, helping students understand and adapt to environmental demand. Next, how to complete the demand that students want to show their environment. Next, to regulate the balance of individual desires with other individual. Next,
keep students away from doing things that are prohibited by the school. Next, encouraging students to do things that are good and right. Students learn to live with good, positive, and beneficial habits for themselves and their environment. Next, this good habit lead to peace of mind and the environment. Fungsi bimbingan konseling di Indonesia. Berikut ini fungsi bimbingan konseling di Indonesia, yaitu yang pertama, memberikan dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang. Karena proses bimbingan konseling ini menginginkan para klien atau para siswa yang dimana ingin sama-sama memajukan kondisi fisik dan terutama mental agar kedepannya para klien atau siswa tersebut menjadi lebih baik atau lebih bermanfaat di masyarakat kelak. Poin yang kedua, membantu siswa memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan. Mengapa hal tersebut wajib dilakukan? Karena melihat kondisi lingkungan yang berbeda-beda, para klien atau para siswa terkadang sulit untuk menyesuaikan dan sulit berkomunikasi terhadap lingkungan yang satu dengan lingkungan yang lainnya, terutama bagi klien atau siswa yang sering kali berpindah tempat. Contohnya, pelajar SMA bersekolah di kota Malang, kemudian karena terdapat tuntutan orang tua, maka dia juga ikut berpindah tempat dan menyesuaikan kembali dengan lingkungan yang baru. Poin yang ketiga, cara menyelesaikan tuntunan yang ingin ditunjukkan peserta didik terhadap lingkungannya. Jadi, dalam penjelasan fungsi ketiga ini sudah tertera pada nomor 2. Selanjutnya, poin yang keempat, untuk mengatur keseimbangan keinginan individu satu dengan individu lainnya. Jadi, para klien atau siswa bisa memprioritaskan apa saja yang dibutuhkan dalam suatu keinginan tersebut. Selanjutnya, poin kelima, menjauhi siswa melakukan hal-hal yang dilarang sekolah. Jadi, bimbingan konseling ini dituntut untuk supaya para klien atau siswa ini mengerti bahwasannya terkadang banyak hal yang kurang relevan yang dilakukan oleh para klien atau siswa yang memungkinkan terjadinya hal-hal buruk ke depannya. Selanjutnya, poin ke-6, mendorong siswa melakukan hal-hal yang baik dan benar. Jadi, untuk hal ini, para konselor atau guru BK berperan penting dalam proses terbentuknya perilaku dan sikap. Selanjutnya, poin ke-7, peserta didik belajar hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, positif, dan bermanfaat baginya dan lingkungannya. Jadi, untuk poin ke-7 ini juga menekankan bahwa memang para klien atau siswa harus dituntut untuk membiasakan perilaku yang baik. Poin ke-8 yang terakhir ini, kebiasaan baik untuk menyebabkan ketenangan jiwa dan lingkungannya. Dan poin yang terakhir ini juga lebih menekankan bahwasannya memang kebiasaan yang baik itu akan merubah seluruh pola kehidupan yang disarankan atau yang dijalani oleh para klien atau siswa. Benefit of implementing counseling guidance. The following are the benefits of implementing counseling guidance, namely organizing live together in this relationship, norm, value, roles are need to regulate so that live and active can run well and smoothly. The interests of one individual do not conflict with the interests of other individual. Next, build this skip line. With this skip line, a person is accustomed to following object the rules that apply. That habit over time entered into him so that it eventually become the property of his personality. This skip line has become part of his daily life. Next, personality coaching. Good and discipline attitude, behavior, and pattern of life are not formed instantly in a short time. However, it is formed through a process that takes a long time. One of the process to form the personality is done through practice. Next, regimen school rules usually contain positive things that must be done by student. The other side contain sentence or punishment for those who violate this regulation. The threat of sentence is
very important because it can provide encouragement and strength for students to obey and comply. Without threat of punishment, sanction, the drive for obedience can be weakened. Motivation to live according to the rules the ability to be weak. Manfaat penerapan bimbingan konseling. Berikut ini manfaat dari penerapan bimbingan konseling, yaitu yang pertama, menata kehidupan bersama. Dalam hubungan tersebut diperlukan norma, nilai, peraturan untuk mengatur agar kehidupan dan kegiatannya dapat berjalan baik dan lancar. Kepentingan individu yang satu tidak berbenturan dengan kepentingan individu lain. Yang kedua, membangun kedisiplinan. Dengan disiplin, seseorang dibiasakan mengikuti, mematuhi, menaati aturan-aturan yang berlaku. Kebiasaan itu lama-kelamaan masuk ke dalam dirinya sehingga akhirnya menjadi milik kepribadiannya. Disiplin telah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga, melatih kepribadian, sikap, perilaku, dan pola kehidupan yang baik dan berdisiplin tidak terbentuk serta-merta dalam waktu singkat, namun terbentuk melalui satu proses yang membutuhkan waktu panjang. Salah satu proses untuk membentuk kepribadian tersebut dilakukan melalui latihan. Yang terakhir, nomor 4, menjalankan tata tertib. Tata tertib sekolah biasanya berisi hal-hal positif yang harus dilakukan oleh siswa. Sisi lainnya, berisi sanksi atau hukuman bagi yang melanggar tata tertib tersebut. Ancaman sanksi sangat penting karena dapat memberi dorongan dan kekuatan bagi siswa untuk menaati dan mematuhinya. Tanpa ancaman hukuman atau sanksi, dorongan ketaatan dan kepatuhan dapat diperlemah. Motivasi untuk hidup mengikuti aturan yang berlaku menjadi lemah. Next, counselor can begin to acquire a style of counseling tailored to their own personality by familiarizing themselves with the main approaches to therapeutic practice. The book Anatomy, Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy by Gerald Curry survey 11 approaches to counseling and psychotherapy present to basic concept of each approach and discusses features such as the therapeutic process including goals, the silent therapies, relationship and specific procedure used in counseling practice. This will assist counselor in developing a balanced view of the main idea of various theories, therapies, and practical techniques commonly used by counselors who adhere to a variety of approaches. Each therapeutic approach has useful dimension. It is not a matter of which theory is right or wrong, as each theory offers a unique contribution to understanding human behavior and his unique implementation for counseling practice. Accepting the validity of one model does not mean rejecting other model. There is a clear place for theoretical pluralism, especially in an increasingly diverse society. Next, para konseling dapat mulai memperoleh gaya konseling yang disesuaikan dengan kepribadian mereka sendiri dengan membiasakan diri dengan pendekatan utama praktik terapeutik. Dalam buku dengan judul Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy, karangan Gerald Curry mensurvei ada 11 pendekatan untuk konseling dan psikoterapi, menyajikan konsep dasar dari setiap pendekatan dan mendiskusikan ciri-ciri seperti proses terapeutik, termasuk tujuan, hubungan, klien terapis, dan prosedur khusus yang digunakan dalam praktik konseling.
Ini akan membantu para konselor dan mengembangkan pandangan yang seimbang tentang ide-ide utama dari berbagai ahli teori terapis dan teknik praktis yang bisa digunakan oleh konselor yang menganut berbagai pendekatan. Setiap pendekatan teraptik memiliki dimensi yang berguna. Ini bukan masalah teori yang benar atau salah, karena setiap teori menawarkan kontribusi unik untuk memahami perilaku manusia dan memiliki implikasi unik untuk praktik konseling. Menerima validitas satu model tidak berarti menolak model lain. Ada tempat yang jelas bagi pluralisme teoritis, terutama dalam masyarakat yang semakin beragam. Next, counselor must remain open to growth and address personal counselor constraints if slain or to have trust and a therapeutic process. Why should the slain turn to counselor for help if he or she is a finished product? Accusation, the most powerful way for counselor to teach slain is by modeling behavior and the way the counselor connect with them. Para konselor harus tetap terbuka terhadap pertumbuhan dan mengatasi masalah pribadi konselor jika klien ingin percaya dan proses teraptik. Mengapa klien harus mencari bantuan kepada para konselor jika ia adalah produk jadi? Singkatnya, cara paling ampuh bagi konselor untuk mengajar klien adalah dengan perilaku yang dimodelkan dan cara konselor terhubung dengan mereka.